Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Momen Iman Maria Magdalena. Renungan oleh Romo Lamtarida Simbolon Okar. Maria Magdalena sendirian menangis di dalam kubur Yesus. Relasi yang dalam dan afektif dengan Yesus membuatnya begitu kehilangan atas kematian Yesus. Orang yang pernah menyelamatkannya, memberinya arti hidup, akhirnya mati konyol di kayu salib. Pagi hari pertama di minggu itu, dia paksakan dirinya pergi ke kubur, entah untuk menaburkan minyak rempah atau hanya sekadar menangis. Namun dia tidak menjumpai mayat Yesus di sana. Dia telah kehilangan Yesus yang hidup, sekarang ia juga harus kehilangan Yesus yang mati. Sahabat Cafe Rohani, kalau Anda pernah kehilangan orang yang begitu berarti dalam hidup Anda akan memahami kesedihan dan tangis Maria ini. Sembuhnya sangat lama. Peneguhan seringkali tidak bisa mempan, apalagi khotbah yang menggurui. Bahkan bisa saja Anda merasa muak dengan si pengkhotbah ini. Dari sisi lain, kalau Anda berhadapan dengan orang seperti Maria Magdalena, tidak perlu mengkhotbahi panjang lebar seolah-olah Anda adalah seorang guru kehidupan. Kesedihan seperti ini sifatnya sangat personal dan eksistensial. Sikap mendengarkan jauh lebih efektif daripada membanjiri mereka yang dalam keadaan demikian dengan kata-kata. Pengalaman akan Allah ini juga akan dialami oleh orang-orang yang kisah hidupnya mirip seperti Maria Magdalena. Tuhan sendiri yang akan datang menghibur, menyelamatkan dan memberi arti hidupnya kembali. Lalu kapan? Tentu saja seturut waktu Tuhan. Ada yang cepat, ada mungkin yang lambat. Yang jelas, momen iman ini pasti akan tiba waktunya. Momen ketika Tuhan Yesus memanggil nama Anda, menghapus air mata Anda, menyelamatkan dan memberi Anda kembali arti hidup. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.